Oke, balik lagi di YouTube gua. Eh, Hari ini gue pengen ngebahas tentang belajar machine learning part 3 apa 4 ya. Ya, pokoknya kok nggak part 3, part 4. Tapi kali ini gue nggak ngebahas tentang machine learningnya banget. Tapi gue pengen nge-share info tentang kelas online gratis yang mudah-mudahan bisa ngebantu lu buat membantu lu untuk berkarir di bidang machine learning. Walaupun ya sedikit bocoran, walaupun kelas online ini nggak terlalu dedicated untuk machine learning, untuk belajar machine learning fundamentalnya, karena di 2 part sebelumnya itu menurut gue udah mencakup ya, belajar mandiri sama bangkit itu udah mencakup fundamental machine learningnya. Nah, di belajar machine learning part 3 ini gue pengen nge-share info tentang kelas online untuk belajar tools yang mungkin bisa lu pakai ketika menerapkan atau ketika mendeploy machine learning nanti. Oke. Nah, kelas online ini gue dapat dari Decoding, dan disclaimer aja, gue nggak dibayar spesial pun sama Decoding. Ini murni gue nge-share ke lu karena ya ini gratis, jadi ya nothing tulus gitu. Kalau lu mau coba, enggak juga nggak apa-apa. Mau coba ya bagus gitu. Nah, ada 3 yang pengen gue share. Maaf ya, kursi gue berisik. Aduh. Oke. Ada 3 yang pengen gue share. Pertama itu ada Cloud and Backend Developer Scholarship Program. Itu dari AWS, dan bekerja sama dengan Decoding. Oke. Nah, ini yaudah, ini sih gue udah selesai kuliahnya mungkin beberapa yang lalu. Jadi gue mungkin bisa ngasih review singkat, dan karena ini judulnya belajar dasar AWS Cloud, karena di sini ada belajar dasar AWS Cloud sama membangun arsitektur cloud di AWS. Nah, yang udah dibuka dan gue udah menyelesaikan itu namanya belajar dasar AWS Cloud. Di situ kita belajar tentang AWS, kita dikenalin sama AWS, service-servicenya AWS, kegunaannya, pricing, harga-harga AWS gimana, dan pokoknya intinya pengenalan AWS gitu, pengenalan cloud computing secara khusus pakai AWS. Dan ini ya ini bekerja sama dengan Decoding, dan Decoding itu platform kuliah online bahasa Indonesia ya, setahu gue. Dan gue dari Bangkit, waktu itu gue tahu Decoding itu dari Bangkit, dan waktu Bangkit itu gue belajar Python dasar gitu. Nah, karena waktu itu gue udah bisa Python ya, jadi belajar di coding ini sangat basic, sangat dasar. Tapi buat lu yang mungkin masih nol gitu, ini cocok banget untuk di coding, karena bahasanya lumayan gampang, sederhana, dan bahasa Indonesia gitu. Jadi buat pemula itu sangat friendly lah. Tapi untuk saat ini ya gue ngasihnya belajar dasar AWS Cloud aja, bukan belajar Python-nya. Kalau belajar Python-nya nggak tahu, mungkin suatu hari kalau ada promo atau kalau ada kelas gratis Python gitu, mungkin gue share kalau gue tahu. Dan ya lu pantengin aja kali webnya. Oke. Lagi-lagi gue nggak promosi, gue nggak dibayar sedikit pun sama Decoding. Tapi kalau misalnya Decoding lihat ini, timnya Decoding lihat ini terus mau menggunakan jasa saya untuk mengenalkan, untuk mempromosikan produk-produk mereka terkait programmer, developer gitu, dengan jasa saya sih nggak apa-apa. Saya sangat menerima dan terbuka dong. Oke, tapi ya ini gue ngebagi ini share murni karena gue pengen berbagi dan tidak ada uang yang masuk ke gue dari Decoding. Oke. Itu ya. Untuk review untuk kuliah Cloud and Backend Developer ini dari AWS ini, menurut gue ya tadi ya bagus, sederhana dijelasinnya. Lu nanti kalau misalnya udah daftar ini, lu bakal ya diajarin ya ini modelnya bukan video, ini modelnya lu baca. Jadi bukan lu ngelihat
video gitu ya, tapi ini baca artikel, baca tulisan. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin di coding emang udah riset udah apa gitulah gua. Tapi ya jadi materinya itu sangat sederhana dan gampang dipahami oleh pemula. Oke. Jadi ya udahlah, lumayan gue yang nggak tahu AWS tuh gue jadi tahu AWS lah. Karena saking simpelnya bahasa yang digunakan. Gue ngerti. Oke. Gue udah selesai ini. Sekarang lanjut ke 2. Nah, untuk kedua sisanya nih, program gratis ini itu gue belum ngerasain karena baru buka. Jadi ya kalau misalnya lu daftar, yaitu gue sama lu tuh yaudah sama-sama kita mulai dari awal nih, karena pas video ini muncul gue udah daftar tapi belum kelas kayak gitu. Jadi kemungkinan besar lu juga akan sama kayak gue gitu, belum ngerasain kalau semenjak video ini muncul. Oke, namanya adalah yang kedua itu dari IBM. Ya, kerjasama lagi sama Decoding. Lo bisa buka websitenya di ibm.decoding.com. Ini udah batch 2 Indonesia New Color and Skill Accelerator Center batch 2 dari IBM, dan ini tentang DevOps menggunakan IBM Cloud. Jadi lagi-lagi ini pakai cloud, dan ini khusus untuk DevOps. Mungkin kelihatannya nggak ada hubungannya sama machine learning, tapi kalau lu menguasai DevOps, gue jamin machine learning lo akan lebih mudah ke depannya. Oke, perjalanan karir machine learning lo akan lebih mudah ke depannya. Oke, ini tuh baru buka 1 April sampai 16 April registrasi pesertanya. Jadi gue udah registrasi, sekarang tanggal 5, jadi masih baru-baru. Jadi lu cepetan aja daftar. Tapi di sini ada, kalau nggak salah pas pendaftaran tuh nanti lu harus menyebutkan ada komitmen gini, lu harus menyelesaikan kelas awal-awal, kelas basic dari kelas DevOps pakai IBM ini, DevOps dengan IBM. Karena kalau misalnya lu nggak lolos kelas-kelas basic atau nggak menyelesaikan kelas-kelas basic, lu nggak akan dapat kesempatan untuk lanjut ke pemberian beasiswa atau ke tahap selanjutnya, dan kemungkinan akun lu akan di blacklist. Oke, jadi selesaikan kuliahnya dengan benar, jangan di skip, dan komitmen untuk menyelesaikannya, dan ya jangan curang juga. Ya pokoknya ini udah dikasih gratis tapi lu masih curang tuh kebangetan lah. Oke, itu dari IBM tentang DevOps. Dan yang ketiga itu ini juga belum gue coba. Ini dari Lintas Sarta Digi School. Kalau ini nih ada 2 materi, machine learning developer sama back end developer. Nah, kemungkinan ya lu kalau misalnya lu pengen masuk ke machine learning, lu masih butuh fundamentalnya, lu bisa masuk ke machine learning developer, nanti daftar dan pilih pathnya, learning pathnya ke machine learning developer. Kalau misalnya lu udah paham basic machine learning developer dari penjelasan dari video gue part 1 atau part 2, itu lu bisa ngambil yang lain, misalnya back end developer kayak gitu. Lagi-lagi back end developer, DevOps gitu itu sangat mendukung karir lu di bidang machine learning. Ini mulainya 5 April. Nah, ini baru keluar gue baru dapat infonya juga 5 April, pas banget pembukaan 5 April, dan ini udah buka, lu bisa daftar, gue udah daftar. Lagi-lagi karena gue belum merasakan kuliahnya, jadi gue belum bisa ngasih review. Tapi ya udah, lu silakan daftar dan nanti kita coba bersama bagaimana kuliahnya. Oke, di sini. Nah, di sini juga ada syarat bahwa jika berhasil menuntaskan kelas dasar dan pemula selambat-lambatnya sampai 30 Mei 2021, maka Anda akan masuk ke seleksi pertama beasiswa lanjutan di kelas menengah. Jadi
lagi-lagi jangan disepelekan, dan jangan di apa ya, komitmen untuk menyelesaikannya biar lu bisa lanjut ke beasiswa lanjutan di kelas menengah untuk dapat akses belajar kelas menengahnya itu. Oke. Jadi udah sih, sisanya ya lu tinggal baca-baca di websitenya. Oh ya, 3 website itu nanti gue share di kolom kolom komentar sih di description. Dan oke, itulah belajar machine learning mulai dari mana part 3, dan semoga itu bisa ngebantu lu meningkatkan kemampuan machine learning, meningkatkan kesempatan untuk berkarir, untuk bekerja, untuk berprofesi di machine learning. Ya, di section belajar mulai dari mana mungkin gue cuma bisa ngasih info terkait kelas online atau terkait apapun yang berkaitan dengan belajar machine learning yang bisa ngebantu lu belajar machine learning. Jadi ya, semoga ya video-video gue atau ya yang gue share di section ini bisa berguna buat lo semua. Oke, kalau ada pertanyaan terkait pendaftaran mungkin ya lo bisa tanya, tapi gue nggak jamin bisa tanya kalau udah terlalu teknis, karena ya lagi-lagi gue bukan dari pihak decodingnya, gue tidak disponsori oleh decoding, jadi saya tidak tahu apa-apa. Jadi ya kalau ada masalah teknis banget gue nggak tentang pendaftaran ya mungkin gue nggak terlalu bisa bantu. Tapi kalau mungkin ya misalnya gue udah daftar dan berhasil, dan lu daftar tapi gagal, ya mungkin gue bisa bantu hanya sekedar apa yang gue tahu pas gue daftar kayak gitu. Oke, sekali lagi buat decoding kali aja Anda mau menggunakan jasa saya, walaupun subscriber saya masih dikit ya, tapi ya bolehlah sebagai engagement gitu, karena part 1 part 2 juga itu engagementnya tinggi, peminatnya untuk nonton tinggi, dan ya boleh kali gunakan jasa saya. Oke, udah segitu dulu video gue, dan ya biar nggak lama-lama, 12 menit udah lumayan. Oke, terima kasih, dan sampai jumpa di video belajar machine learning mulai dari mana part-part selanjutnya, dan stay tune di YouTube gue. Oke, goodbye.